Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjaga kesehatan mental, fisik, dan iman kita agar kita bahagia. Tanggal 6 Juni, hari Minggu, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan Injil untuk tahun liturgi B diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, ketika orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan Paskah?" Lalu ia menyuruh dua muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua pergi mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sejak Yesus pada perjamuan malam terakhir bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, bila kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi Bapa dan menjadi pengantara kita kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dengar dalam Injil tadi, mereka sedang merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi. Hari Raya Roti Tak Beragi merupakan hari pertama dari Hari Raya yang ditetapkan setiap tanggal 14
Nisan. Dalam kalender Yahudi sesuai peraturan hukum Taurat dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 18, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. Maka hari yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi merupakan hari persiapan. Perhitungan hari orang Yahudi dimulai saat matahari terbenam. Jadi malam dulu baru berakhir pada sore hari berikutnya. Jadi sore pada hari tanggal 14 Nisan berarti besok sorenya untuk penanggalan Masehi kita. Dan tanggal 15 Nisan malam dimulai beberapa jam kemudian setelah matahari terbenam pada hari yang sama menurut penanggalan Masehi. Pada sore hari tanggal 14 Nisan banyak orang harus menyembelih domba Paskah untuk dimakan pada malam hari tanggal 14 Nisan, yaitu hari raya Paskah Yahudi. Sesuai peraturan hukum Taurat dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 6 dan juga ayat 8. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih domba pada waktu senja. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Pada sore hari tanggal 14 Nisan bersamaan dengan penyembelihan domba Paskah, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sebagai anak domba Allah bagi tebusan dosa seluruh umat manusia. Pada hari itu 13 Nisan siang, murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kamu, bagi kita?" Injil Matius mencatat Yesus berkata, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Injil Markus mencatat bahwa mereka, yaitu murid-murid Yesus, diminta oleh Yesus dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Kedua murid itu sangat mungkin adalah Petrus dan Yohanes. Dan ketika mereka berangkat, setibanya di kota, didapati mereka semua persis seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Persiapan itu bersifat rahasia
karena para murid telah mengetahui bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sudah sepakat untuk membunuh Yesus dan sedang berusaha mengatur waktu yang tepat untuk menangkap Yesus. Setelah hari malam 14 Nisan malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan itu. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi, tubuh dan darahnya sebagai santapan untuk keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata konsekrasi yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi dilakukan oleh Yesus ketika mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Tentang Ekaristi ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menetapkan aturan perjamuan kudus berdasarkan kesaksian yang diterimanya sebagai berikut. Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya. Sesudah itu, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ia mengambil cawan anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari yang terkasih, keuskupan kita sedang merayakan tahun Ekaristi. Kata-kata yang bermakna dan kata-kata mutiara dalam surat Gembala Bapak Uskup, kemanusiaan Allah memeluk kemanusiaan kita. Allah memeluk kemanusiaan kita. Dan dalam Ekaristi kita diberi santapan surgawi. Semoga dengan makan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, kita semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap hari. Mari kita menjaga kesehatan mental, fisik, dan iman kita, supaya kita bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.